Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada malam ini yaitu pada ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita. Tetapi apabila aku berfirman, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ayat 13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan adalah Tuhan selalu setia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita diperhadapkan bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Situasi yang ia alami pada saat itu adalah situasi yang sangat pahit, yang terkadang membuat Yeremia ini hampir jatuh, hampir putus asa, hampir kecewa, bahkan dia ingin berteriak, melepaskan seluruh beban yang ada di dalam dirinya. Dalam situasi pergumulan yang cukup berat ini, Yeremia sebagai seorang nabi tidak menyesali panggilan Tuhan atas dirinya. Olok-olokan yang menyakitkan hati, penganiayaan yang ia alami telah mewarnai perjalanan kehidupan Nabi Yeremia. Yang lebih menyedihkan lagi adalah olok-olokan yang menyakitkan hatinya, bahkan penganiayaan dari orang-orang atau kerabat atau teman dekatnya justru mengejek dia, justru mengolok-olok dia, bahkan menunggu kesalahan-kesalahan yang akan dia perbuat. Ini sesuatu yang menyakitkan hati Yeremia. Semestinya seorang sahabat itu memberikan perhatian. Sebagai seorang sahabat sebenarnya harus menunjukkan kasih setiap waktu, setiap saat, jikalau sahabatnya itu berada dalam pergumulan. Tapi justru sebaliknya, sahabat-sahabat dari Yeremia ini ingin menghancurkan kehidupan, ingin menghancurkan latar belakang dari panggilannya. Kalau kita melihat seperti ini, saudara, pasti siapapun akan kecewa. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Yeremia ini tetap kuat menghadapi bahkan berbagai ancaman-ancaman yang dia alami dalam hidupnya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas hidupnya pada ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, seperti orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Satu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Artinya dalam ayat yang ke-11 ini,
bahwa Yeremia benar-benar merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja bagi dia, yaitu memberikan kepada dia kekuatan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan tidaklah mudah, tidaklah gampang. Pasti akan ada tantangan, pasti akan ada pergumulan yang akan dia hadapi di dalam sebuah pelayanan. Tetapi Yeremia percaya bahwa ketika Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang memanggil dia, Tuhan jugalah yang akan memberikan dia kekuatan, dan Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan kepada dia. Meskipun dia mengalami banyak pergumulan, tapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan Yeremia. Walaupun Yeremia di sini memperlihatkan keluh kesahnya, bukan artinya dia hendak memperlihatkan keputusasaan, tapi justru sebaliknya dia memperlihatkan ada sebuah keyakinan kepada Tuhan. Dan keyakinan yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia berada dalam penderitaan, ketika dia berada dalam masalah silih berganti, Yeremia yakin bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidup dia. Pengalaman hidup Yeremia ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan di dalam hidup, mungkin kita akan bertanya, di mana kuasa penyertaan Tuhan? Mungkin kita akan bertanya, di mana kehadiran Tuhan? Di saat saya berada dalam keadaan sulit, apa Tuhan melihat saya? Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya dalam situasi yang berat? Terkadang kita mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang kita sebagai manusia ini mudah menyerah, mudah putus asa, mudah kecewa. Namun firman Tuhan hari ini mau meneguhkan kita bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di samping kita. Tetapi kitalah yang kurang menyadari bahwa Tuhan itu ada di dengan kita. Bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan kepada kita kekuatan. Sebenarnya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Kitalah yang kurang menyadari akan hal itu. Seringkali kita berjalan hanya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kita sendiri saja. Karena itu dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan sebenarnya ingin mengajak kita. Ketika kita berada dalam pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena ada peranan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita ini. Yaitu apa? Kekuatan, perlindungan, dan jalan keluar. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita atas setiap pergumulan hidup kita. Melalui pengalaman hidup Yeremia, dalam menghadapi pergumulan, kita mau melihat bagaimana Yeremia sejak dari awal, dari kandungan, dia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Tetap akan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Maka sama halnya dengan kita, walaupun mungkin kita sudah lama mengikuti Tuhan, kita sudah memiliki keyakinan kepada Dia, kita sudah tekun hidup bersama dengan Tuhan, bukan berarti bahwa kita lepas dari segala macam pergumulan, segala macam persoalan dalam hidup kita. Siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan.
Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah pergumulan itu, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu hadir dan menolong dan memberikan kekuatan. Sama halnya seperti bangsa Israel ketika mereka berada di tengah-tengah kegagalan hidup mereka. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Yeremia juga melihat bagaimana karya Tuhan tidak pernah henti-henti. Karya Tuhan, kesetiaan dan kasih Tuhan, itu terus Tuhan nyatakan melalui Nabi Yeremia, yaitu Yeremia terus memberitakan kabar sukacita itu kepada mereka. Itulah karya Tuhan. Tuhan telah memberikan Yeremia kekuatan, keberanian, ketekunan, kegigihan untuk menyuarakan suara kenabian kepada umat Tuhan. Karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Badai itu pasti akan berlalu. Jika kita mengakui kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita menghadapi tekanan, pergumulan, kita harus tetap lakukan apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita yakin ketika kita sudah menjalankan tugas pekerjaan Tuhan dengan baik, maka segala rencana Tuhan pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu Yeremia pada akhirnya dia tidak lagi mengeluh, dia tidak lagi menggerutu, dia tidak lagi kecewa kepada Tuhan. Tapi justru di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan di sini artinya bahwa di tengah kesulitan, Nabi Yeremia tidak lagi mengeluh, kecewa dan putus asa. Justru dia memuji Tuhan. Mengapa? Karena dia telah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu hadir menolong dia. Di tengah-tengah tekanan pergumulan, Tuhan hadir dan memberikan dia kekuatan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita dan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Mari kita kembali berdoa. Puji syukur, terima kasih padamu ya Tuhan. Kiranya firman yang baru kami dengar bersama ini boleh memberikan kekuatan kepada kami, bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan selalu hadir, menolong dan memberkati dan menguatkan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.